Lalu ada lagi di Prancis nih yang masuk 5 besar kepemilikan senjata nuklir. Soal jumlah, Prancis disinyalir memiliki 290 senjata nuklir. Dari klaim terakhirnya, Prancis katanya sudah berhasil mengembangkan teknologi baru untuk senjata nuklir mereka. Pengembangan ini meliputi rudal yang terpasang di jet Rafale. Katanya rudal ini juga membawa senjata hulu ledak nuklir. Jadi selain daya hancurnya yang kuat, kecepatannya juga bukan isapan jempol belaka. Bisa was-was-was-was, boom. Masuk ke 3 besar, sekarang kita ada negeri tirai bambu Cina. Pada awal tahun ini, Cina membuat pernyataan serius bahwa akan terus melanjutkan modernisasi senjata nuklir mereka. Pernyataan ini memang cukup kontroversial karena dunia lagi punya sentimen nih dengan nuklir-nukliran. Tapi menurut Cina, kepemilikan mereka tidak perlu dikhawatirkan karena masih kalah jauh dari Amerika dan juga Rusia. Untuk sekarang, kepemilikan Cina mencapai 350 senjata nuklir dan disinyalir akan terus berkembang. Bahkan Amerika mengasumsikan pertumbuhannya bakal mencapai 1.000 hulu ledak pada tahun 2030 mendatang. Di 2 besar ada Amerika Serikat. Negara yang paling getol sanksi-sanksi negara lain yang main nuklir ini sebenarnya kedengaran curang. Bagaimana enggak? Dia itu suka ngasih sanksi kalau ada pengembangan nuklir. Padahal Amerika sendiri punya banyak banget nuklir. Gak tanggung-tanggung ya, jumlahnya sampai 5.550 senjata nuklir yang terbagi atas 1.389 aktif, 2.361 tersedia, dan 1.800 sudah diberhentikan. Dan update terbarunya, Amerika diberitakan memiliki senjata nuklir baru yang hulu ledaknya mencapai 300 kiloton TNT. Nah, dengan senjata sekuat ini, Amerika Serikat itu makin mirip kakak kelas ampas yang ngelarang-larang padahal dia yang ngelakuin pelanggaran. Baik, akhirnya kita sampai di top 1 untuk negara dengan kepemilikan senjata nuklir terbanyak. Ya, siapa lagi kalau bukan Rusia? Negara beruang merah ini memiliki sekitar 6.527 senjata nuklir, 1.458 aktif, 3.039 tersedia, dan 1.760 diantaranya sudah dipensiunkan. Kepemilikan senjata nuklir yang sangat banyak dari Rusia ini sebagian besar berasal dari peninggalan Uni Soviet yang dulunya gila-gilaan melakukan pengembangan senjata nuklir saat Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Nah, meskipun Perang Dingin sudah selesai, Rusia dan Amerika sekarang belum terlalu adem sih soal senjata nuklir. Karena Rusia tidak menggubris sanksi Amerika Serikat kalau nyinyir tentang pengembangan senjata nuklir. Ya, hal ini pantas sih. Toh Amerika juga terus mengembangkan senjata nuklirnya. Pada masa-masa akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Setidaknya ada 140.000 jiwa dari 350.000 penduduk di kota Hiroshima yang tewas. Sementara di Nagasaki, 74.000 orang tewas menjadi korban. Hal ini karena kekuatan bom atom diperkirakan mencapai 15 kiloton TNT yang menghancurkan 11,4 km wilayah Hiroshima. Namun ternyata, ledakan yang dihasilkan oleh bom atom di Jepang itu tidak ada apa-apanya dibanding ledakan dari bom nuklir. Seperti bom B-83 yang merupakan nuklir terbesar di gudang senjata Amerika Serikat pada akhir tahun 1970-an yang mulai beroperasi pada tahun 1983 dengan hasil maksimum 1,2 megaton TNT. Ledakan bom nuklir ini diklaim lebih tinggi daripada tinggi Gunung Everest dan tinggi maskapai penerbangan yang diizinkan untuk terbang. B-83 bom telah menjadi senjata nuklir paling kuat sejak 25 Oktober 2011. B-83 bom menghasilkan ledakan 80 kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Gelombang ledakan B-83 ini juga dapat meruntuhkan bangunan beton dalam radius 2,5 km dengan kematian hampir 100% dan meratakan bangunan secara struktural. Pada operasi Hardtack 1, serangkaian uji coba nuklir dilakukan oleh Amerika Serikat antara 28 April sampai 18 Agustus 1958 di Pacific Proving Grounds. Uji coba Wahoo yang dilakukan di laut terbuka bertujuan untuk mempelajari serta menganalisis ketinggian yang dihasilkan.
Uji coba ini juga untuk mempelajari efek ledakan nuklir terhadap material dan sistem elektronik. Setelah itu menguji energi ledakan dan bentuk energi apa yang akan mereka hasilkan. Hasilnya, dalam 1 detik setelah ledakan terbentuklah kubah semprotan setinggi 840 kaki atau 260 meter. Gelombang dasar berhasil mencapai radius sekitar 8.000 kaki ke arah angin setelah 1,7 detik. Untungnya, semua ledakan bom tetap berada di dalam area yang diprediksi dan kapal target terkena gelombang kejut pada jarak 5.900 yard atau 5,4 km yang mengakibatkan getaran yang hebat. Ledakan nuklir tersebut dihitung sebesar 9 megaton TNT. Ledakan ini bahkan 80 kali lebih besar dari ledakan yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki.